P3 ini kalau kita lihat banyak kader P3 itu yang mendukung Pak Anies Baswedan. Walaupun P3 saat ini bergabung dalam KIB, tetapi kalau kita lihat banyak kader P3 yang justru mendukung Pak Anies Baswedan. Maka sebenarnya kalau kadernya itu banyak mendukung Pak Anies, kemudian P3-nya membentuk koalisi KIB, sebenarnya koalisi seperti ini tidak kuat. Persatuan akan sulit sekali dipertahankan, sulit diperkuat bila dalam ketimpangan. Ketimpangan sangat sulit sekali untuk menghadirkan persatuan, tapi kesetaraan akan bisa memperkuat persatuan. Itu yang kita coba bangun di Jakarta. Jadi tadi saya sampaikan pesan ini kepada Puskerwil di DIY. P3 tentu pilihannya adalah partai pemilu, selain partai ideologis. Tapi partai pemilu tentu harus bagaimana kita bersiasat bisa lolos parliamentary threshold. Parliamentary threshold ada kemungkinan akan naik, ada kemungkinan akan naik. Jadi kami harus menyiapkan diri apapun yang akan terjadi. Silaturahmi antara tokoh politik ya yang bisa jadi akan menjadi game changer nantinya buat di koalisi, buat Pilpres 2024 ini. Nah ini bagaimanapun namanya keakrabannya itu kelihatan alami ya. Ini kan menjadi langkah awal sebenarnya, chemistry. Karena bagaimanapun koalisi yang nantinya akan dibentuk tentunya kan memerlukan kesepahaman dan juga kesepakatan bersama, Mbak. Yang bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi berdasarkan keinginan dari masing-masing pihak untuk bisa bersama. Ketika sekarang PAN dipegang oleh Zulkifli Hasan, ini saya yakin bahwa para pendukung PAN ini tidak menginginkan sebenarnya koalisi yang ada di KIB. Dan justru saya melihatnya kader dari PAN ini justru malah memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Ini yang saya katakan bahwa koalisi seperti ini tidak kuat. Benar-benar menyiapkan diri itu pribadi maupun organisasi yang sedang saya pimpin, yaitu Partai Demokrat. Besar sekali dan juga tentu kompleks. Sedangkan kita juga akan terus melihat perkembangan politik yang terus masih dinamis dan cair ya. Saya berkomunikasi dengan berbagai tokoh figur politik nasional, partai-partai politik sahabat. Artinya membangun chemistry dan kebersamaan itu juga butuh proses dan waktu. Pada saatnya nanti ya kita lihat aja apakah jalannya terbuka. Kalau di KIB nanti teman-teman tidak bisa merumuskan siapa calon presiden yang akan diusung. Karena kemarin di KIB itu koalisi Golkar, P3, PAN ini kelihatannya kan belum sepakat untuk mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, untuk menjadi calon presidennya. Nah, kalau ini tidak sepakat dan berujung akhirnya mereka pisah, maka kecenderungannya P3 akan mendukung koalisi dari Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Jadi platform itu bukan hanya yang tertulis, tapi chemistry di antara pimpinan dan pengurus dan kader itu dapat nggak? Itu juga masuk di situ. Jadi non yang rasional juga masuk di situ. Nah, seperti kami nih PKS dengan Demokrat di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi bersama rakyat, berkoalisi bersama rakyat, gitu Bang ya. Kader Partai P3 itu kelihatannya lebih banyak mendukung Pak Anies Baswedan. Dan ini bisa memungkinkan koalisi ini akan gemuk dan bisa mencapai 30% presidensial threshold. Artinya sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden yang hanya 20%. Nah, ini teman-teman menjadi kekuatan yang luar biasa. Dari ketiga partai ini, dari Demokrat, Nasdem, dan PKS, presidential threshold atau batas minimal koalisi partai yang bisa mengusung presiden itu sudah terpenuhi. Karena Demokrat memiliki 54 kursi, PKS memiliki 50 kursi, dan Nasdem memiliki 59 kursi. PKS, kemudian Nasdem, dan Demokrat, di mana tiga partai ini kelihatannya sudah saling memahami dan chemistry-nya ini dapat teman-teman. Bahkan kemarin di acara pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan itu antara PKS, Demokrat, Nasdem itu satu meja. Dan ini kelihatannya cukup akrab, sehingga memungkinkan pembicaraan-pembicaraan di awal untuk melakukan koalisi ini bisa semakin kelihatan terwujud teman-teman, dengan mengusung Anies AHY sebagai calon presiden dan wakil presidennya.
Posisi PAN dan P3 yang tak begitu dominan dalam percaturan politik Indonesia menjadi satu alasan terbentuknya koalisi bersatu. Sosok yang kerap disapa Hensat ini menjelaskan, sepintas publik akan memaknai PAN dan P3 akhirnya memilih mendekat ke Partai Golkar karena mendapat kesepakatan yang menguntungkan. Dan sekarang pun kejelasan koalisi KIP belum final alias remang-remang, sehingga dari pihak P3 mendekati 3 partai yang belum mendeklarasikan koalisi, Demokrat, Nasdem, PKS, tetapi ketiga partai tersebut selalu kompak dan elektabilitasnya selalu naik, sehingga dari partai P3 melirik partai tersebut dan memberikan sinyal untuk bergabung. Sebagai contoh kesepakatan yang mungkin saja terjadi antara ketiga parpol tersebut, menurut pengamat politik adalah mencapai kemenangan yang sesuai dengan target masing-masing partai. Sebelumnya, Zulfan Lindan berbicara soal ide duet Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk Pilpres 2024. Zulfan menilai duet Anies AHY bakal tokcer memenangi Pilpres. Dengan melihat tingkat elektabilitas P3 yang terancam tak lolos di Pileg 2024 karena pada tahun 2019 lalu perolehan suaranya hanya sekitar 4%. P3 yang kemarin, pemilu 2019, hanya 4, sekian persen. Kemudian sekarang merapat ke Golkar, apakah untuk menyelamatkan partainya atau tidak, itu masih misterius, tuturnya. Kalau dari pihak P3 merapat ke Nasdem, Demokrat dan PKS, maka lain lagi elektabilitasnya. Sementara bagi Golkar dengan memiliki elektabilitas yang masih tinggi, karena mereka memiliki daya tawar karena hal itu, khususnya untuk mengajukan capres yang disiapkannya. Kalau PAN kan kadernya masih dipupuk, seperti Mas Eko Patrio, Mbak Desi Ratnasari, Pasha Ungu, memang masih dipupuk, belum saatnya muncul di level nasional. Apalagi P3, belum ada tokoh sentral, katanya. Sehingga, Golkar lebih mudah berbincang dengan dua parpol ini ketimbang misalnya Mas AHY, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang sudah memiliki preferensi politik tertentu, tandas Hensat. Elit Nasdem Zulfan Lindan mengklaim usulannya terkait duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menang di 2024, P3 mengatakan partainya masih fokus menggodok nama bersama Koalisi Indonesia Bersatu, KIP. Sejauh ini P3 bersama KIP belum memutuskan calon presiden yang akan diusung, kami masih menggodok nama dan mencermati untuk sampai pada pendaftaran capres di tahun depan, jadi masih ada waktu 1 tahun untuk menimbang dan membaca peluang untuk kemungkinan bisa menang dan mendongkrak partai yang ada di KIP, kata Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi kepada wartawan. Awik mengatakan semua tokoh yang masuk dalam bursa capres memiliki potensi, namun, perlu diukur lebih dalam. Soal potensi semua punya potensi tapi perlu diukur, ujar. Awik menyebut P3 pun belum menentukan nama untuk diusung jadi capres, Awik masih menjaring tokoh capres sesuai pertimbangannya. Belum, kita masih ada waktu 1 tahun lah, untuk inventarisasi, tentu perkembangan survei kita lihatlah, termasuk juga untuk mengukur elektabilitas seseorang. P3 mendasarkan pertama pada aspek integritas, kualitas, pengalaman di birokrasi baik di daerah pusat atau pengalaman memimpin partai politik, berikutnya punya komitmen keumatan dan kerakyatan dan elektabilitas, ujarnya.